para pembina, serta para suster, frater yang sempat hadir pada pagi hari ini di pelataran Patung Maria, tempat ziarah keluarga kudus Yesus Maria Yosef. Kita bersyukur karena pada hari ini kita semua boleh berkumpul di tempat ini, walaupun tidak semua OMK seperti Kepan dapat hadir di tempat ini. Namun kita yang hadir di tempat ini, kita mewakili teman-teman kita yang tidak sempat hadir. Kebiasaan Gereja Katolik setiap kali hari Minggu keempat dalam Pekan Paskah, kita merayakan Minggu Panggilan. Minggu Panggilan dilaksanakan supaya diperkenalkan kepada adik-adik semua menjadi pastor, menjadi suster, menjadi bruder. Dan panggilan khusus ini pada saat ini sangat kurang, sehingga kita perlu banyak berdoa agar semakin banyak orang yang mau terpanggil untuk menjadi biarawan dan biarawati. Salam putri Allah Bapa, salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu atas peristiwa baptis pertama di Toraja 80 tahun yang lalu. Buah-buah baptisan pertama ini telah nyata dalam seluruh gerak dinamika gerejamu ini, baik di Kepan Toraja ini, di Keuskupan Agung Makassar, maupun di seluruh wilayah Nusantara, bahkan di seluruh dunia, dengan hadirnya orang-orang pilihanmu, para uskup, imam, suster, frater, dan masih banyak lagi kaum awam yang berkarya demi kemajuan pewartaan Injil di dunia. Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Allah Bapa yang Maha Baik, kami berdoa untuk pembangunan pusat ziarah kami ini. Berkatilah seluruh pembangunan pusat ziarah ini yang sedang dilaksanakan. Semoga berkat doa keluarga kudus Nazaret, proses pembangunan ini bisa berjalan dengan baik. Para pekerja bisa bekerja dengan aman dan selamat. Para panitia, khususnya para donatur, senantiasa dilindungi, diberkati dalam keluarga dan sukses dalam pekerjaan mereka. Katakan dalam doa mohon kesembuhan dan salam orang donatur yang Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kita beranjak ke aula untuk mengikuti misa. Panggilan Tuhan bagi umatnya,
tuaian memang banyak tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian supaya yang mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Kita bersama bersyukur kepada Tuhan karena kita semua boleh dipersatukan di pelataran Pusat Ziarah Keluarga Kudus Nazaret Sapak Bayo-Bayo terkait dengan perayaan Minggu Panggilan Sedunia hari ini yang ke-55 yang kita rayakan bersama. Saya mengaku kepada Yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Pembacaan dari Kisah Para Rasul. Tatkala di hadapan kepada agama agung Yahudi karena telah menyembuhkan seorang lumpuh, Petrus yang penuh dengan Roh Kudus berkata, "Hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua, jika kami sekarang harus diperiksa karena suatu kebajikan kepada seorang sakit dan harus menerangkan dengan kuasa manakah orang itu disembuhkan, maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel bahwa kamu semua itu kami lakukan dalam nama Yesus Kristus, orang Nazaret, yang telah kamu salibkan, tetapi dibangkitkan Allah dari antara orang-orang mati. Karena Yesus itulah orang ini sekarang berdiri dengan sehat di depan kamu. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri, namun ia telah menjadi batu penjuru. Sebab Engkau telah menjawab aku dan telah menjadi keselamatanku. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Tangan Tuhan telah memperlihatkan kekuatan. Saudara-saudara terkasih, ingatlah betapa besar kasih dan kemurahan kepada Bapa kita, karena kita disebut anak-anak Allah, dan memang kita adalah anak-anak Allah. Pada suatu hari Yesus bersabda, "Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang,
meninggalkan domba-domba itu lalu lari. Sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik. Aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Tetapi aku juga mempunyai domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus aku tuntun juga. Mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku, agar aku menerimanya kembali. Dalam mensyukuri dan berdoa bersama seluruh gereja Katolik semesta dalam rangka Hari Minggu Panggilan Sedunia yang ke-55 tahun ini, para pastor, suster, frater yang saya hormati, dan segenap orang muda Katolik se-KVK Toraja yang saya banggakan. Saya ingin sedikit mengajak kalian untuk mendengarkan juga dengan gerakan bagaimana supaya 3 kata ini yang menjadi tema sentral perenungan kita bersama itu tinggal di dalam benak hati kalian. Pastor mau baju seperti ini, yang di sebelah kanan saya itu akan mengucapkan, melafalkan kata mendengarkan. Coba 3. Mendengarkan. Yang kuat 3. Mendengarkan. Bagus. Yang di depan altar ini akan mengulangi, melafalkan kata menegaskan. 3. Menegaskan. Yang di belakang belum bunyi. Ulang ya. 3. Menegaskan. Ya. Sebelah kiri saya itu akan mengulangi, melafalkan kata menghidupi. 3. Menghidupi. Bagus ya, mereka enggak enggak ada yang tinggi, semua rata. Sekali lagi. 3. Oh. Ya, dengarkan apa-apanya ya. Ya. 3. Menghidupi. Bagus ya. Kita ulangi nanti, ada bagian kata menghidupi kita bentuk mesti tumbuh di dalam hati Anda sekalian. Amin. Amin. Kita coba ya, siap, cepat saja. 3. Ketuk, lalu persilakan, ketuk, persilakan ya, dengan apa-apa tangan. Siap. Oke, kita semua sebut kata menghidupi sambil membuat menghidupi. Sekali lagi dengan gerakannya supaya mantap ya. Siap. 3. Ya, terima kasih. Nah, apa yang
kita renungkan bersama ini di dalam perayaan Hari Minggu Panggilan Sedunia, dan yang mau menghidupkan apa yang sudah diwartakan oleh para rasul sejak awal, juga yang terus diperdengarkan dan menggema di tengah-tengah kehidupan bersama di dalam perayaan kita pada kesempatan ini. Akulah gembala yang baik. Yesus menyebut dirinya sebagai gembala untuk mengatakan kepada kita bahwa Dia punya cinta, perhatian, kepedulian kepada kita semua, khususnya sebagai orang-orang muda. Ini orang-orang muda Katolik tumbuh benih berpanggilan khusus. Itu titik tolaknya mesti kita temukan, dalami di dalam teks yang kita baca ini. Mengingatkan kaum beriman, mengingatkan kita semua bahwa kita ini adalah anak-anak Allah. Dikatakan, saudara-saudara terkasih, lihatlah betapa besar kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah, dan memang kita adalah anak-anak Allah. Pertanyaannya sederhana, kapan kalian dilantik atau mulai disebut sebagai anak-anak Allah? Angkat tangan. Oke. Semua menjawab pada saat menerima sakramen baptis. Masih ingat buah rahmat dari sakramen pembaptisan? Kalau yang ini mesti jawab satu persatu, dengan jangan rame-rame. Apa yang pertama? Angkat tangan. Saya masih turun supaya dengar dengan baik ini tadi. Ya. Oke, mahasiswa Istiqbal, yang pertama apa? Ya. Dosa-dosa diampuni. Dihapuskan. Dosa apa yang pertama? Yang kedua apa? Dosa yang dihapus apa? Dosa pribadi. Yang baptis dewasa. Oke, yang kedua apa? Di sini lagi. Rahmat dari sakramen pembaptisan, dan karenanya Anda menyebut diri sebagai anak-anak Allah. Yang pertama apa? Yang kedua? Iya, bahwa itu yang pertama tadi diangkat menjadi anak-anak Allah. Ya, lalu yang kedua dosa diampuni. Yang ketiga apa? Iya. Coba yang kuat. Diangkat menjadi anggota gereja. Angkat lalu terima menjadi anggota gereja. Yang keempat, apa? Ya, tadi memperoleh kelahiran baru sebagai anak-anak Allah. Ya, itu mulai dari sakramen pembaptisan. Maka kalau Rasul Yohanes dalam Hari Minggu Panggilan Sedunia yang ke-55 ini dengan tema tadi, mengingatkan gereja kembali, mengingatkan Anda sekalian sebagai anak-anak Allah, maka pada poin ini, sabda ini, ketika permenungan kita makin mendalam tentang arah dan panggilan kita sebagai orang beriman Katolik, orang-orang muda Katolik, maka kita menemukan pijakan dari harapan kita bahwa dari antara kalian ini banyak kemudian yang terpanggil menjadi calon imam, suster, frater, dan biarawati. Amin. Ini harapan kita bersama. Supaya apa? Mengalami kehidupan yang sesungguhnya, sehingga bangunan teori itu lalu menjadi
nyata. Ya, di dalam praksis hidup bersama. Maka apa yang kita buat pada hari ini, saya boleh katakan sebagai medan di mana kita saling berjumpa, saling menyapa, ya, bertegur sapa satu dengan yang lain untuk menegaskan yang menjadi tema panggilan kita tahun ini. Dengan demikian kita akhirnya boleh berharap bahwa dari antara kita ini ada banyak orang muda yang kemudian tergerak hatinya, disapa. Nah, karena itu kita bersama pada hari ini ingin secara lebih khusus, bahkan secara lebih istimewa, ingin mendengarkan, ingin menegaskan, menghidupi panggilan itu di dalam kebersamaan kita sebagai orang-orang muda Katolik Segemikipan Toraja. Kita langsungkan perayaan ini di pusat siaran Keluarga Kudus Nazaret di Sapak Bayu-Bayu ini, karena di balik kegiatan ini terbersit sebuah pencerahan baru untuk kita, terbersit sebuah harapan bahwa panggilan itu memang pertama-tama mulai dalam keluarga. Orang tua memperkenalkan hidup panggilan itu, hidup sebagai imam, hidup sebagai biarawan-biarawati itu kepada anak-anak cucu di dalam rumah. Keluarga Kudus, patung Keluarga Kudus Nazaret, kita mempersembahkan doa kita kepada Allah demi lahirnya, tumbuhnya panggilan itu di dalam hidup ini. Untuk singkat tetapi sangat menarik dan sangat mendalam, saya ingin mengutip doa-doa, terutama melalui kesetiaan mendengarkan sabda Allah dalam perayaan sakramen-sakramen gereja. Yaitu pasal tidak usah pandu, kemudian kita sebutkan bersama-sama. 3. Mendengarkan, menegaskan, ya. Semua. Sekali lagi, siap? Menegaskan, sekali lagi, 3. Menegaskan, menghidupi. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Bersertai dan bumi dan ada Yesus beserta yang telah Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus dari Bapa Maria, yang menderita sengsara dalam perintah Kristus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga bangkit dari para mati, yang naik ke surga duduk di sebelah kanan Bapa yang Maha Kuasa, dari situ akan datang mengadili orang yang dari mati. Aku percaya Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Semoga anak dan remaja misioner di seluruh dunia dapat meneladani semangat yang diwariskan oleh pendirinya, Monsinyur Charles Fordin Johnson, yaitu anak membantu anak. Semoga anak dan remaja misioner dengan penuh sukacita dapat mengembangkan diri melalui doa, dharma, kurban dan kesaksian dalam kehidupan sehari-hari. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi mereka yang menderita dan tak terhitung di masyarakat, semoga Allah Bapa melimpahkan semangat berkurban Kristus kepada orang-orang yang menderita, lemah, miskin dan tersingkir di masyarakat, agar mereka mampu mempersatukan penderitaan mereka dengan penderitaan dan pengorbanan Kristus sendiri bagi keselamatan semua orang. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Zaman yang kian cepat berubah dan penuh tantangan ini, kami bergerak untuk berani terlibat, berbagi berkat
Berdoalah saudara-saudariku supaya persembahanku dan persembahan berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Oleh sebab itu pada hari Minggu ini kami menghadap Dikau sehati sejiwa dengan jemaat-jemaat separoki dan sekeuskupan dalam perjamuan dengan seluruh gereja. Dalam perayaan ini kami mengenangkan bahwa Kristus bangkit dari alam maut. Engkau telah meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama yang mengatasi segala nama. Dalam nama Dia yang adalah Tuhan, kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pancuran Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi Ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan Aku." Saudara-saudari terkasih, Tuhan Yesus bersabda, "Datanglah kepadaku kalian semua yang lelah memikul beban berat, maka Aku akan memberikan rasa lega kepadamu. Beban dosa kita pun akan Ia hapus. Maka berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan Tuhan." Ya Tuhan, saya tidak pantas menghadap saya, tetapi saudara saya maka saya akan sembuh. Kita akan komuni. Mari kita menyambut tubuh Yesus dengan penuh rasa hormat. Setelah kita terima, pastor mengatakan tubuh Kristus, jawablah dengan mantap. Bersatukanlah dengan tubuh kita dan lihatlah di telapak kanan, siapa tahu ada remah-remah. Bagaimana itu supaya bisa masuk ke dalam mulut kita dan menyatu dengan tubuh kita, tidak ada yang jatuh ke tanah. Pujikanlah firman
Dan selamat untuk mengikuti kegiatan lanjutan dari setelah misa ini. Terima kasih teman-teman, jangan turun ke bawah karena banyak batuan ke bawah yang masih lepas, maka tidak bisa memutar. Jadi yang meraih male keliling, male bangun kementelangan, solangan, dan tidak boleh turun ke bawah karena ada juga batu-batu lepas di situ, jangan sampai kita injak lalu. Stand sang pemerah, terlebih dahulu saya mau absen dulu. Deri, mana Deri? Wah, terima kasih Deri. Paroki Pangle, mana orangnya? Oh sedikit. Oke, terima kasih. Paroki Nanggala, mana? Ya, lihat sih. Nanti di foto kami toh. Foto dulu, foto. Goyang sekali. Goyang. Ini doa. Kalau sekarang saya tanya kepala, sekarang saya tanya tuh, ini ya. Halo, selamat datang di stand kami, stand Stick Park Toraja. Ini dalam rangka kegiatan animasi panggilan atau yang biasa kita laksanakan setiap minggu panggilan. Jadi ini yang ada di kampus kami, hasil karya mahasiswa. Ini ada jamur tiram. Jadi di kampus itu sudah ada budidaya jamur tiram di kampus kami. Nah, kemudian ini ada sari jahe, kemudian ada dodol Tamarillo. Nah, kami buatnya produk yang dodol Tamarillo. Nah, karena kan kita orang Toraja, no? Kemudian kritik talas. Ini dari setiap tingkat buat ini program, buat hasil karya yang bisa diprodukkan. Ada hasil karya yang lain. Ada sausnya saya. Biasa Marco. Nonton. Atau mau kenal-kenalan? Mana di depan? Yang tadi paling heboh sih tidak suara. Jangan cuma heboh ya. Ya, semua OMK Kebugeman Toraja.
kira-kira akan bisa mengambil bagian untuk juga ikut melayani? Hah? Pertanyaannya, siapa yang mau membantu supaya wilayah yang sangat luas ini tenaga-tenaga pastoralnya, tenaga-tenaga pelayannya seperti imam, biarawan, biarawati, dan katekis itu terlayani? Siapa kira-kira yang bisa bantu? OMK?
Haleluya.
Tuhan.